Lihat pohon ini. Ini adalah pohon adenium dan daunnya pun sudah pada rontok, hanya menyisakan beberapa helai daun saja. Pucuk-pucuk yang lain ataupun batang yang lainnya tidak memiliki daun. Ini karena kurang perawatan dari saya, karena ada banyak kesibukan hingga akhirnya saya lupa untuk merawatnya. Nah, sebenarnya pohon ini sudah saya grafting, sebagian besar sudah saya grafting supaya ada percampuran warna bunga. Sama pohon yang ini juga seperti ini kondisinya, hanya menyisakan beberapa helai daun dan lihat media tanamnya sudah sangat kering dan kurang nutrisi. Kita akan mencoba meremajakan pohon ini supaya tumbuh tunas baru dan tumbuh bunga baru secara banyak ataupun hampir serentak. Nah, langkah yang pertama, kita harus menyiangi atau kita harus membuang gulma ataupun benalu yang ikut tumbuh di media tanam. Setelah dirasa bersih media tanam ini dari gulma, langkah selanjutnya adalah menggemburkan kembali media tanam dengan cara tepuk-tepuk pot ini bagian kanan kiri depan belakang, kita tepuk-tepuk dengan menggunakan tangan. Tujuannya supaya media tanam ini menjadi gembur kembali. Nah, setelah ditepuk-tepuk seperti ini, lihat, kita goyang-goyangkan dulu supaya gemburnya itu nyampe ke bagian bawah. Setelah digoyang-goyangkan, kemudian langkah selanjutnya adalah kita korek-korek dan kita cek apakah sudah gembur atau belum ini media tanam, dan lihat ini media tanamnya sudah gembur kembali. Langkah selanjutnya kita korek-korek ataupun kita congkel-congkel bagian pinggiran polybag ataupun pot ini, kita bentuk gundukan di tengah seperti kerucut. Bagian akar ini kita angkat-angkat sedikit, yang bagian atasnya kita angkat, kemudian bentuk kerucut. Setelah dibentuk kerucut ini, kemudian kita tambahkan media tanam baru ataupun kompos baru. Ini adalah kompos dari kotoran kambing. Langsung saja dimasukkan pada bagian samping yang udah dikorek-korek tadi secara menyeluruh, ya, melingkar. Seluruh bagian pinggir dari polybag ini kita isi dengan media tanam kotoran kambing. Ingat, jangan gunakan kotoran kambing yang baru, tapi harus menggunakan kotoran kambing yang sudah lama supaya lebih cepat proses penyerapan nutrisinya dan juga supaya lebih aman. Kemudian kita ratakan si kotoran kambing ini di permukaan media tanam. Setelah itu, akar-akar yang mencuat ini yang kita tadi angkat, akar-akar kecil tadi, kita masukkan lagi ke dalam media tanam. Kita tekan-tekan saja dan dimasukkan seperti ini akarnya ke dalam media tanam ataupun dibenamkan kembali. Langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan pasir supaya lebih gembur ataupun supaya lebih porus media tanam ini. Kita tambahin pasir. Nah, ini pasirnya. Pasir yang saya gunakan adalah pasir kali. Kita siramkan di atas kotoran kambing tadi dan kemudian diratakan. Langkah selanjutnya, kita akan potong-potong batang adenium yang ngelacir ini, yang kecil-kecil ini kita potong. Tujuan pemotongan ini adalah supaya timbul tunas baru dan tidak akan lama kemudian, biasanya setelah tumbuh tunas baru itu akan langsung mengeluarkan bunga. Lanjut, sediakan alat potong. Kita hari ini menggunakan silet. Saya selalu menggunakan silet yang baru agar sterilnya lebih terjamin. Langsung saja kita potong-potong si batang adenium yang ngelacir ini. Kita potong kurang lebih 1 atau 2 cm di atas graftingan. Lakukan memotong ini pada seluruh batang, jangan sampai ada yang tertinggal supaya nanti tumbuh tunasnya pun serentak. Ini dia penampakan setelah kita potong semua batangnya. Seperti itu penampakannya. Langkah selanjutnya, siapkan pupuk NPK. Pupuk NPK yang saya gunakan kali ini adalah pupuk NPK dengan kandungan perbandingan 16-16-16. Pupuk NPK ini sangat mudah didapat di toko pertanian dan bentuknya granul seperti ini.
serbuk, bukan, tapi bentuknya butiran-butiran ya. Lanjut, sediakan ember. Ember ini kita isi air setengah. Kemudian kita masukkan pupuk NPK ke dalam ember ini. Kurang lebih 1 genggaman tangan orang dewasa sudah cukup untuk memupuk dari pohon adenium tadi. Sekali lagi, kurang lebih 1 genggam ukuran tangan dewasa NPK-nya dicampur dengan air setengah ember. Setelah itu kita tambahkan pupuk organik cair. Pupuk organik cair ini juga sudah sangat gampang dicari di toko pertanian. Anda tinggal nyari aja dan tinggal bilang aja mau nyari pupuk organik cair gitu ya. Nah, cukup 1 sendok saja pupuk organik cairnya dan kita masukkan ke dalam air tersebut. Setelah itu kita campur dengan menggunakan tangan. Kita aduk-aduk supaya benar-benar larut si pupuk NPK dengan pupuk organik cair. Setelah dirasa sudah cukup larut, langkah selanjutnya adalah kita tinggal menyiramkan si larutan ini ke media tanam pohon adenium. Cukup dengan menggunakan gayung, kita langsung saja siramkan ke media tanam ini. Pelan-pelan kita siramkan di bagian pinggir. Seperti ini kita siramkan seluruh bagian atasnya, kita siram mulai dari daerah pinggiran. Kita tambah lagi pupuknya karena dirasa kurang cukup, kita tambah lagi larutan pupuknya. Seperti ini dan prosesnya telah selesai. Lakukan hal yang sama pada pohon yang satunya. Kita lakukan proses yang sama, kemudian kita tunggu beberapa bulan kemudian seperti apa hasilnya. Setelah 2 bulan lebih, hasilnya seperti ini. Tumbuh tunas baru dan langsung berbunga. Bunganya pun cukup lebat. Nah, ini adalah hasil dari proses peremajaan batang adenium. Tumbuh beberapa warna dalam satu pohon ini. Ada yang ungu seperti ini, kemudian ada yang single, ada yang double layer, kemudian ada yang triple. Nah, kenapa bisa jadi tumbuh berbanyak warna seperti ini? Karena sebelum diremajakan, pohon ini telah mengalami proses grafting dengan berbagai macam warna hingga akhirnya tampaklah seperti ini warnanya. Lumayan sangat bagus, lumayan sangat enak dilihat mata, dan alhamdulillah sudah banyak yang tumbuh bunga. Dan yang ini contoh yang single, kemudian yang ini yang double layer ataupun dual daun, 2 tumpuk, itu juga single, kemudian yang ini belum tumbuh. Nah, yang kuning ini adalah jenis triple ya, bunga tumpuk 3. Nah, seperti ini penampakan yang ada di dalam polybag. Nah, ini belum mekar sempurna, makanya belum wow kelihatannya. Nah, kalau dilihat dari bagian sini, ini sangat indah sekali, apalagi kalau dilihat dari bagian samping. Seperti ini penampakan dilihat dari bagian samping. Terlihat batang yang kokoh dan banyak bunganya, itu sangat indah menurut saya, dan ini menambah nilai jual sebuah pohon adenium seperti ini. Selanjutnya kita akan coba lihat yang di dalam pot. Prosesnya sama kayak kemarin ya. Nah, ini dia yang ada di dalam pot itu, penampakannya seperti ini. Tuh, sudah nampak bunga banyak, bunganya seperti ini. Sama, ada yang double, ada yang triple, ada yang single juga dalam satu pohon ini. Dan tunas-tunasnya pun sudah banyak yang tumbuh. Kemudian kuncup bunga juga ada yang belum mekar. Nanti akan kompak kalau semua kuncup bunganya sudah mekar. Ini juga tuh kuncupnya sudah tumbuh banyak. Nah, jadi kesimpulannya, dengan proses meremajakan batang baru si adenium itu akan merangsang pertumbuhan tunas baru. Selanjutnya setelah tumbuh tunas baru, maka akan cepat mengeluarkan bunga. Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.